Ketemu lagi di Ajib. Siap. Belakangan ini nama Pak Ilham dibincangkan di mana-mana. Kita sudah mulai tahap pengumuman hasil SKD web BKD ya, Mm-hmm. di IG BKD, di media cetak dan media elektronik. Terkait penerimaan CPNS ini, pokoknya gratis. Misalnya Akang Teteh, saya lolos apa enggak, itu ada beberapa status PG atau P, itu passing grade berarti kan, itu tidak lolos ke tahap selanjutnya. Tapi kalau yang statusnya PL, Naon Pak? Astagfirullahaladzim. PL teh naon? passing grade lolos. Oh, pasti kan lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh ketemu lagi di Ajib. ASN Jabar ikut bicara. Di saat ini teh kita sore dengan suasana yang rintik-rintik romantik hujan. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan sudah biasa tapi tetap luar biasa. Dan biasa di luar. Kita sambut bersama Bapak Ilham. Luar biasa. Bapak semakin sembada aja, Pak. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Fit. Oleh. Ya, himbauan juga buat Akang Teteh karena saat ini kita masuk ke musim hujan dan cuacanya cukup ekstrim. Jadi Akang Teteh diharapkan untuk menjaga kondisi, olahraga dan minum vitamin. Biar banyak kayak Pak Ilham tuh. Strong. Pak Ilham. Siap. Belakangan ini nama Pak Ilham dibincangkan di mana-mana, dicari di mana-mana. Waduh. Terkait dengan pengumuman SKD. Oh, Pak Ilham, bisa diceritakan nggak proses kita nih sampai mana nih proses penerimaan CPNS kita nih saat ini? Sekarang ya. Oke. Siap, Kang. Nuhun. Gini, Kang. Flashback dulu ya sebentar. Flashback. Gini nih. Untuk kegiatan kita nih di sub pengadaan dan pemberhentian yang lagi booming itu kan memang penerimaan CPNS gitu ya. Nah, sekarang gini, posisi yang sekarang itu kita sudah mulai tahap pengumuman hasil SKD. Tahap pengumuman. Kita sudah rilis di web BKD ya, di IG BKD, di media cetak dan media elektronik. Itu sudah rilis. Per tanggal 15 itu rilis di web BKD dan IG. Media cetak tanggal 16-nya. Itu semua sudah rilis. Jadi setiap peserta yang mau mengetahui apakah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB, itu bisa dicek langsung di web dan IG ataupun di akun SSC ASN masing-masing pelamar atau peserta, itu bisa langsung. Nah, untuk misalnya ya Pak Ilhamnya, kalau ada pelamar, aduh saya merasa dicurangi gitu. Ada wadah-wadah untuk melaporkan itu nggak? Oh, ada. Untuk menampung itu gitu. Ada. Kami membuka hotline. Oh, ada hotline. Ada hotline, ada adminnya. Jadi kalau ada apa-apa di luar terkait pelaksanaan seleksi ataupun ada yang misalnya mau ngebantu lah gitu, bantu sama saya seberapa ratus juta gitu. Laporkan ke kami gitu. Oh, yang calo-calo teh ada hotline-nya gitu ya. Kayak ku kami ditindak. Ku kami beres. Beres gitu ku kami gitu, itu sekedar informasi aja. Jadi pokoknya gini, kalau terkait penerimaan CPNS ini, pokoknya tidak dipungut biaya, gratis. Ataupun dalam bentuk apapun nggak ada lah. Terus Pak Ilham, dari sekian ribu, berapa ribu kemarin teh peserta teh? Kalau peserta SKD yang lolos SKD. dari yang lolos dari seleksi administrasi ke SKD kan 18 ribuan. 18.000. Gitu kan. Nah, kemudian setelah selesainya pelaksanaan SKD, kan kami setiap sesi, setiap hari juga kan ada rekon sama BKN Panselnas ya. BKN kehadiran. Nah, itu setelah di akhir pelaksanaan kemarin yang didata oleh kami yang hadir itu sebanyak 15.060. 15.060 yang ikut tes. Yang tidak hadirnya itu 13.220. Oh, hampir setengahnya berarti ya? Enggak hampir setengahnya, Kang. 15.000 yang hadir. Yang 3.000. Oh, 3.000 3.220 yang
tidak hadir. Lala atau dah iya mah ya. Jadi mendistraksi keberadaan Lala di sini teh Pak Ilham saya Hareudang. Asa panas. Jadi 15.000 yang hadir, Iya, 15.000 yang tidak hadir 3.220. 3.000. Dari 15.000 itu Kang yang lolos ke SKB berapa orang tuh? Nah, kalau yang lolos ke SKB itu sebanyak 1.289 peserta yang Jadi lolos. sekarang yang tersisa 1.299 289 peserta. Itu yang lolos ke tahap selanjutnya ke SKB itu. Nah gini, misalnya Akang Teteh ada yang bingung nih, saya lolos apa enggak ke SKB? Karena kan kalau kita lihat dari daftar yang telah diumumkan oleh Panselda ataupun Panselnas ya, itu ada beberapa keterangan atau status dari masing-masing peserta gitu ya. Nah gini, kalau untuk peserta yang status atau keterangannya itu PG atau P, itu passing grade berarti kan, itu tidak lolos ke tahap selanjutnya, nggak lolos. Tapi kalau yang statusnya PL, naon Pak? PL, Naon PL teh naon? Hah? PL teh naon? passing grade lolos. Oh, passing grade lolos. Aduh. Nah, bapak, betul. Yuk, Udah. bagi peserta yang di keterangan atau statusnya P garis miring L itu lolos, berarti itu lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Kalau L berarti Lolos. Kalau gini, PG itu passing grade aja. Itu nggak lolos ke Nggak tahap lolos. selanjutnya enggak. Tapi kalau PL itu lolos ke SKB. Jadi kodifikasinya di Dibedakan. pengumuman itu seperti itu. seperti P itu itu passing grade passing grade atau artinya, memenuhi nilai ambang batas. tapi tidak Tidak lolos ke lolos, SKB. kalah perankingan gitu ya. Kalau ranking Karo PL passing grade lolos. Aduh. Jadi sekarang udah diumumkan Pak hasil Sudah, SKD ya. sudah. Cuman untuk pelaksanaan SKB-nya Nah, itu gini, terkait pelaksanaan SKB, kami lagi menunggu informasi dari Panselnas. Dalam hal ini kan BKN belum menetapkan tanggal untuk pelaksanaan SKB. Karena instansi Provinsi Jawa Barat itu masuk kategori instansi daerah tahap 2 untuk pelaksanaan SKB. Maksudnya tahap 2. Jadi gini, untuk pembagian pelaksanaan seleksi itu dibagi 2 tahap. Tahap pertama itu kalau nggak salah ada 4 instansi daerah. Itu yang 4 instansi daerah yang tahap pertama itu sudah melaksanakan seleksi kompetensi bidang. Maupun itu pelaksanaannya yang mandiri ataupun yang di BKN. Itu sudah per tanggal 15 dimulai. Kemarin SKB-nya udah berarti. Udah, tapi kalau kami kan instansi Jawa Barat itu belum. Karena masuk kategori tahap 2 bukan kategori, tahap 2 untuk pelaksanaan SKB-nya. Nah, itu diumumkan di kemudian hari. Belum ada berarti. Belum ada. Jadi Akang Teteh mah nunggu informasi dari Panselda we. Sering-sering ngecek oge dina SSC ASN gitu. Di apa? Di Instagram, di Ajib juga bener. pentingin aja Teteh. Jadi yang udah itu instansi di instansi pusat. Instansi pusat tahap Oh, 1. jadi nggak akan ada kejadian kayak waktu itu tuh yang barengan sama di mana yang salah datang gini kan? Nggak bakal ya. Nggak bakal. Jadi Nggak bakal. saya himbau lagi dipastikan lagi tempatnya jangan salah Jangan gitu. salah. Pokoknya kemarin banyak yang nyasar tuh ke Arca Manik. Karena salah informasi biasanya itu. Untung nyasarnya salah ke Arca Manik, lain nyasar. Kemana? Kata tadi pengumuman lulus tadi, baik pengumuman lulus. Tapi untuk teknis pelaksanaannya Pak Ilham, teknis pelaksanaannya tetap sama kayak kemarin gitu. Maksudnya Sama. titiknya disebar gitu. Sama. Teknis Nah, pelaksanaan SKD ataupun SKB sama, tetap sama. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Karena kan untuk mengantisipasi kerumunan teh kan. Bisi kan kerusum kieu mah bisi aya nanaon gitu ya. Kadang keur hujan dia kan. Hujan cariris kayak ngahariji gitu kan power. Jadi harus diantisipasi lah gitu. Jadi waktu itu sangat diperhatikan. Jadi 90 menit itu harus sudah sampai ke lokasi tes. Kan kabayang Pak Ilhamnya usum hujan, peserta itu kan menggunakan pakaian putih ya. Putih hitam, baju putih, celana hitam. Kehujanan. Neplak. Bahaya ya. Bahaya. Jadi tapi aman nanti disediakan tempat berteduh dan kita berusaha semaksimal mungkin Pak Ilhamnya untuk melayani para peserta SKB Iya. gitu. Integritas kan. Integritas yang utama lah pokoknya. Sisanya bonus.
Pak Ilham, Siap. kemarin teh banyak apa ya disebutnya? Apa? Lamun dibalikeun deui mah atuh kasartingnya. Begini, banyak peserta yang abu-abu gitu Pak Ilham. Banyak yang bertanya gitu. Terkait sepatu. Nah, saya kan di garis terdepan. Dan ini juga pantopel cenah. Ada eta lain pantopel atau sneaker gitu kan. Jadi dipastikan aja Pak Ilham nu kumaha sepatu teh gitu. Tah, kieu Kang. Sesuai sesuai dengan yang kami sampaikan di pengumuman. Jadi dress code itu kan baju putih polos, bawahan atau celana tuh hitam katun, sepatu itu pantofel. Tetap entong sepatu olahraga gitu, komodi sepatu no? Kaca ulah sepatu kaca Cinderella eta mah. Rudat sepatu pantofel tetap Tapi sejauh kemarin Pak Ilham dari pelaksanaan SKD kemarin ada apa ya? Ada yang ingin disampaikan kepada peserta nggak dari Pak Ilham sendiri gitu? Kekurangannya atau itu banyak ya kesalahan yang diulang teh gitu atau kelebihannya apresiasi apalah gitu. Paling gini Kang, kalau untuk kekurangannya karena kami sebagai panitia nih ya, kan kalau panitia mah setiap hari kita evaluasi Kang ya. Setiap hari kita evaluasi kekurangan apa terkait pelayanan ke peserta gitu. Terus karena setiap hari kita evaluasi. Yang penting gini, kekurangan itu tidak akan ada kalau memang peserta itu mematuhi pengumuman yang kami sampaikan gitu. That's right. Gitu Kang. Intinya itulah. Jadi sangat-sangat patuhi pengumuman yang disampaikan dari kami Panselda kepada pelamar atau peserta gitu. Itu sangat-sangat harus dipatuhi. Jadi intinya mah kesalahan itu tidak akan terjadi ketika para peserta mengikuti aturan gitu. Betul, mengikuti jalur. Aturan. Dan yang banyak kejadian kemarin ya Pak Ilham ya, banyak yang telat gitu, yang lari-lari gitu. Dan kami tekankan lagi mungkin ya kepada Akang Teteh peserta SKB 90 menit ya sebelum pelaksanaan tuh harus datang, jangan diengke-engke gitu. Ada yang bilang saya mah dari Antapani deket, ulah gitu. Yang kayak balik di kata ya. Oh iya kemarin iya. Abi buat di Antapani Pak, udah caket ya sok uih deh tuh kan nggak bakal balik deh udah kaburu gitu. Ya benar gitu kan. Ya jadi harus tepat waktu, dress code sesuai ya, gitu dan jangan lupa meminta doa restu. Pasti itu mah kiat-kiatnya. Kiat-kiat minta doa restu dan jangan merasa wah sudah aman ya saya udah masuk SKB gitunya. Tapi kan itu belum tentu lolos ya yang SKB itu. Jadi SKB itu masih penghitungannya yang lulus SKB itu berapa kali formasi? Kalau rumusan penentuan formasi peserta ke tahap SKB itu kalau setelah pengumuman dari kami, pengumuman SKD itu diambil 3 kali formasi yang kami buka. Misalnya gini, yang dibutuhkan 2 formasi. Nah, berarti 6 yang dari SKD ke SKB. 6 peserta masuk ke SKB gitu. Jadi persaingannya semakin ketat sekarang begitu kan karena masuk ke spesifik bidang ya. Ya, betul. Jadi kepada Akang Teteh untuk dipelajari lagi bidang lamarannya termasuk untuk melamar si pujaan hati gitu. Karena persaingan masih tetap berjalan. Betul. Pak Ilham, siap. Barangkali ada yang ingin disampaikan gitu sebagai paling sama, closing statement. Sama seperti kemarin ya Kang Bud, pas sebelum pelaksanaan SKD. Jadi tetap satu yang paling ditekankan itu patuhi setiap pengumuman. Poin-poin yang ada di pengumuman itu harus dipatuhi oleh semua peserta yang memasuki tahap selanjutnya, itu harus sangat dipatuhi. Karena itu untuk kelancaran kami di lapangan sebagai panitia dan buat peserta juga supaya bisa mengikuti tes itu. Karena kalau ada kekurangan dokumen atau berkas apapun gitu ya yang memang tidak dianjurkan sama panitia, itu kan dilarang masuk. Ada kemungkinan misalnya peserta disuruh balik lagi gitu. Oh iya Pak Ilham lupa. Jadi di Instagram itu banyak yang nanyain, Min, kalau skor SKD itu berpengaruh nggak terhadap hasil SKB nanti gitu? Sangat berpengaruh.
Itu formulasi penghitungannya gimana tuh, Pel? Kalau nggak salah 60% dari SKD, 40% dari SKB. Oh, jadi si SKB-nya mah hanya 40%. Jadi yang SKD-nya 60%. 40 yang SKB. Iya, yang SKB-nya 40. Yang SKD-nya 60. Jadi yang kemarin misalnya nilainya 470 itu tetap dipakai lagi Tetap nanti. dipakai jadi dasar penambahan nilai buat di hasil SKB nanti. Tetap. Nah, terus ada kalau waktu tahun kemarin ya, Pelam. Yang ada serdik gitu loh. Sertifikat khusus untuk pendidikan kan. Kalau dulu kalau sini di kesehatan juga ada kan sertifikat khusus untuk keprofesian. Itu berpengaruh nggak terhadap penilaian? Enggak. Berarti pure sekarang hasil tes. Hasil tes. Nggak ada nilai sertifikat. Nggak ada penambahan nilai dari sertifikat. Kecuali kalau guru mungkin ada kan kami. Nggak ada guru kan tahun sekarang? Ada guru, cuman kan bukan kewenangan Pansoda dari BKD gitu kan. Itu langsung dikelola oleh Kemendikbud. Bawahnya langsung Dinas Pendidikan. Yang menyelenggarakan. Jadi bener tambahan Kang. Terkait yang P3K guru nih. Yang P3K guru juga ini sudah selesai yang tahap pertama. Seleksi tahap pertama sudah selesai. Nah, sekarang itu tahapan yang sedang kami laksanakan itu persiapan pengumuman untuk seleksi tahap pertama. Yang guru ya. Nah, itu sekedar informasi aja ini ya. Jumlah P3K guru yang lolos pemberkasan itu sebanyak 5.776 P3K guru. Gitu. Itu di Malaysia 5.776 yang lolos langsung pemberkasan sebagai P3K. P3K untuk tahun yang kemarin kan yang kemarin tes berarti kan nanti tahun depan itu mulai TMT-nya. Iya. Gitu. Pak Ilham, tak terasa waktu terus berganti. Akang teh sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan lagi karena itu tukang waktu, tukang pager tuh, tukang naon kenapa sebetulnya alarm habis waktu kawas di tempat naon 5 menit deh gini ya. Itu apa? Tahun aya 5 menit deh di layar itu tempat naon gitu teh. PS. Tahu main PS. Apa emang tacan di save? Gitu kan kita, jadi intinya SKD sekarang sudah diumumkan, silahkan diakses. Kalau tidak puas dengan hasilnya ada hotline-nya, ada pengaduannya, dan untuk jadwal SKB akan diberitahukan selanjutnya. Begitu Kang Teteh? Sering mantau aja Kang. Pokoknya pantengin aja terus, tonton Ajib, lihat Instagram, website BKD, dan kontak juga bisa kontak personal sama Ananta sama Lala. Untuk yang bujangan sama yang ini aya dia kru duaan gak rilis yang karep can karawin bae we semua kabogo ge nikah nya. Benar. Bebas kan? Bebas. Da ieu mah seperti memperjuangkan formasi. Yang SKD-nya udah duluan belum tentu SKB-nya besar. Gitu. Teh enggak terasa waktunya sudah habis. Saya pesankan lagi kepada Akang Teteh, persiapkan lagi dirinya untuk melaksanakan tes SKB. Jangan lupa minta doa sama orang tua dan istri atau suami. Dan suami. Istri suami. Ulah istri baru suami ulah. Ulah suami istri. Istri dan suami. Dan mitoha. Oh, ada mitoha. Mitoha berarti dua mitoha. Ulah tuh mitoha. Ya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN Jabar ikut bicara Ajib. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Bye.